Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi, Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan anak dari Nabi Daud alaihi salam. Sesudah Nabi Daud meninggal, Nabi Sulaiman diangkat menjadi penggantinya. Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki beberapa keistimewaan, diantaranya dapat berbicara dengan binatang, dapat menguasai jin dan setan, serta angin menjadi kendaraannya yang melaju cepat. Jadi pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam mengadakan apel besar bagi seluruh bala tentaranya, baik dari golongan jin, setan, binatang, dan manusia. Diperintahkan sahabat berkumpul menghadap Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman pun berkata, "Mengapa burung hudud datang terlambat? Sungguh jika tak bisa memberi alasan yang jelas atas keterlambatannya ini, sebagai hukuman untuk saya akan menyembelihnya." Tak berapa lama kemudian burung itu pun datang dan bersujud di hadapan Nabi Sulaiman. "Ampunilah keterlambatan hamba ini, Tuanku," kata burung hudhud. "Hamba memang terlambat, tetapi hamba membawa kabar yang amat penting. Di negeri Sabah hiduplah seorang ratu bernama Balqis. Ia mempunyai singgasana yang agung. Kerajaannya luas dan rakyat hidup dengan makmur. Namun sayang, mereka tidak menyembah kepada Allah. Mereka disesatkan setan sehingga mereka menyembah matahari." "Ya, aku percaya dengan berita yang kau bawa itu," ujar Nabi Sulaiman. "Akan tetapi, aku akan menyelidiki kebenaran beritamu. Bawalah suratku untuk Ratu Balqis. Kalau sudah terima, sembunyilah kau di celah-celah jendela dan dengarkanlah apa yang akan dilakukan Ratu Balqis." Kemudian burung hudhud pun terbang lagi ke negeri Sabah. Ia menyerahkan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, lalu bersembunyi di balik jela-jela jendela. Setelah membaca surat itu, Ratu Balqis pun memanggil abdi dan penasihatnya untuk bermusyawarah. Ratu Balqis tidak ingin terjadi peperangan yang hanya merusak keindahan istana dan merugikan rakyat. Kemudian berangkatlah utusan Ratu Balqis ke Palestina untuk menyerahkan hadiah kepada Nabi Sulaiman yang mahal-mahal. Setibanya mereka sampai istana, mereka pun tercengang karena kerajaan Sabah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemegahan kerajaan Nabi Sulaiman. Ketika para utusan itu hendak menyerahkan hadiah, Nabi Sulaiman pun menolak karena ia sudah mempunyai harta benda yang jauh lebih baik daripada yang diberikan oleh Ratu Balqis. Ia hanya meminta kedatangan Ratu Balqis agar ratu tersebut memeluk agama Islam dan meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Jika menurut maka, kerajaan Sabah akan selamat. Jika membangkang, maka Sulaiman akan mengerahkan bala tentaranya yang tidak mungkin akan dilawan Ratu Balqis. Dan para utusan pun itu kembali ke Sabah. Mereka melaporkan segala apa yang dilihat tentang Nabi Sulaiman dan kerajaannya yang jatuh lebih besar, megah dan kuat daripada negeri Sabah. Dan pada akhirnya diputuskan bahwa Ratu Balqis akan memenuhi perintah Nabi Sulaiman. Dengan diiringi ribuan prajurit, Ratu Balqis penguasa negeri Sabah datang menemui Nabi Sulaiman di Palestina. Ratu Balqis pun amat sangat tercengang. Tidak habis pikir betapa hebatnya kerajaan Nabi Sulaiman. Negeri Sabah tidak ada artinya dibandingkan kerajaan Nabi Sulaiman. Kemudian Ratu Balqis pun merasa malu bila mengingat betapa dahulu ia telah mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman untuk melunakkan hatinya agar Sulaiman tidak menyerang negeri Sabah. Kini bertambah yakinlah ia bahwa Sulaiman itu adalah seorang nabi, seorang rasul utusan Allah yang dikaruniai kekuasaan yang luar biasa sehingga mampu memindahkan tahta kerajaannya dalam tempo yang amat singkat. Memang tahta itu milik Ratu Balqis. Sulaiman telah dibantu anak buahnya bernama Ashif bin Barkia, yaitu seorang yang memiliki ilmu dan hikmah. Kemampuannya memindahkan tahta kerajaan Ratu Balqis lebih cepat
ketimbang kemampuan jin ifrit yang menjanjikan tahta itu pindah sebelum Nabi Sulaiman terdiri dari tempat duduknya. Asyib bin Barkia mampu memindahkan tahta itu hanya dalam waktu satu kedipan mata. Lalu kemudian Ratu Balkis pun berkata, "Sesungguhnya saya telah mengetahui kekuasaan Allah dan kebenaran kenabianmu sebelum ini, yaitu tatkala datang burung hut-hut membawa surat darimu. Menghalang-halangi kami untuk menyatakan kami beriman adalah karena kami hidup di tengah-tengah kaum yang sudah mendalam kekufurannya. Itulah yang membuat kami menyembunyikan keimanan kami hingga saat ini datang menghadap kepadamu." Ya, Nabi Sulaiman pun tersenyum, lalu mempersilahkan Ratu Balkis masuki istananya. Demikianlah akhirnya Ratu Balkis menikah dengan Nabi Sulaiman alaihissalam dan hidup berbahagia hingga akhir hayatnya.